الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم المنتهى. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسlimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pertemuan siang hari ini melainkan alhamdulillah. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yang mana atas limpahan rahmat serta kasih sayangnya kita masih dapat berkumpul, bersua, memenuhi satu kewajiban, yakni ibadah salat zuhur berjamaah di masjid yang insyaallah diberkahi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istrinya, keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas kalimat tauhid serta berpijak di atas sunnah hingga hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Dan tidaklah seorang mukmin berkumpul di dalam masjid, di dalam rumah Allah, melainkan mereka membahas kitab Allah, membaca Al-Quran, mentartilkannya, kemudian mempelajari isi-isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada jiwa, hati dan diri mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi dalam kasih sayang satu sama lain. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat mengembangkan sayap-sayapnya menaungi mereka di dalam masjid. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah membanggakan mereka yang berkumpul di dalam masjid tersebut di antara malaikat-malaikatnya. Banyak di antara kita yang masih hatinya belum tergerak untuk bermajelis ilmu, baik itu di dalam masjid ataupun di tempat-tempat lainnya. Bahkan ketika azan berkumandang pun hati pun masih belum tergerak untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Maka bersyukurlah, memperbanyak syukur kepada Allah karena hati kita masih tergerak untuk senantiasa melekat dan dekat dengan masjid. Senantiasa masih ingin untuk menuntut ilmu, masih ingin untuk bermajelis ilmu. Maka marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasannya kita telah mengetahui bahwasannya harta halal dan harta haram adalah salah satu faktor penentu terkabulnya doa dan tertolaknya doa. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas kapan saja doa itu dikatakan mustajab. Waktu yang mana saja yang mana kita harus berdoa di dalamnya. Di mana waktu itu akan mustajab apabila kita meminta kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menspil, telah memberikan kita kisi-kisi di mana ada di antara waktu dalam satu hari yang mana doa itu akan mustajab, akan diistijabah oleh Allah Ta'ala.
Layaknya seorang investor, dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menginvestasikan hartanya. Layaknya pemain bola, dalam posisi striker dia tahu kapan waktu yang pas untuk menerima umpan dan mencetak gol. Begitu pula kita kaum muslim. Begitu pula kita orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kita harus tahu kapan waktu yang istijabah, waktu yang mustajab untuk berdoa dan meminta kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Sungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia di dalam sepertiga malam. Maka di antara salah satu waktu istijabah untuk berdoa adalah di sepertiga malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, yaqul, sungguhnya Allah berkata, man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku pada waktu itu, di waktu sepertiga malam, fa astajibalah, maka aku akan mengabulkan doa hambaku tersebut. Wa man yas'alani fa'u'ti, dan barang siapa yang meminta kepadaku apapun bentuk permintaannya, keluh kesahnya, maka akan aku berikan apa yang ia minta. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah, dan barang siapa yang meminta ampunan padaku di waktu tersebut, maka niscaya aku akan mengampuninya. Maka jika kita terbangun di malam hari, di saat orang-orang lain terlelap, maka panjatkanlah doa kepada Allah Ta'ala. Sungguhnya di sepertiga malam tersebut adalah waktu di mana Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Maka barangkali kita tidak tergerak untuk melakukan sholat malam, kita tidak tergerak hati untuk melakukan sholat malam, maka setidaknya panjatkanlah doa di saat tersebut. Karena sesungguhnya sepertiga malam adalah waktu istijabah untuk dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian yang kedua, memanfaatkan waktu istijabah yang sering sekali kita mungkin lalai di dalamnya adalah di antara azan dan iqamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a la yurad bainal azan wal iqamah. Sesungguhnya doa tidak akan tertolak di mana waktu antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah doa di saat tersebut. Perbanyaklah doa di antara azan dan iqamah. Dulu mungkin kita diajarkan pada saat masih sekolah untuk berdoa setelah sholat. Berdoa setelah sholat wajib itu tidak salah. Tidak ada yang mengatakan bahwasanya berdoa setelah sholat wajib itu salah. Tetapi waktu mustajab untuk berdoa adalah di antara azan dan iqamah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan di dalam hadisnya, ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Sungguhnya doa tidak akan tertolak di antara azan dan iqamah. Mungkin masih ada waktu 10 detik, tetapi waktu telah kita penuhi untuk melakukan salat qabliyah zuhur, maka panjatkanlah sebuah doa yang amat singkat. Yang mana doa yang amat singkat ini sudah mencukupi dan melingkupi apa permintaan kita semuanya, baik itu dari segi harta, rezeki, kesehatan. Yang mana doa ini telah tercantum di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim ayat 41. Yang mana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, kemudian ampunilah orang tuaku, dan yang terakhir, ampunilah seluruh kaum muslimin, seluruh kaum mukminin pada hari hisab ditegakkan, pada hari perhitungan ditegakkan. Karena sesungguhnya meminta ampun kepada Allah, sejatinya kita mengakui bahwasanya diri kita ini tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk penyerahan diri kita kepada Allah, maka di situ Allah tahu apa yang akan kita minta. Maka senantiasa mudawamah melisankan diri kita meminta kepada Allah. Jika seandainya waktu di antara azan dan iqamah lagi tidak sempat untuk berdoa, maka panjatkan doa ini, Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, kemudian ampunilah orang tuaku, dan ampunilah seluruh kaum mukminin ketika hari hisab ditegakkan. Mungkin nanti Bapak dan Ibu-ibu bisa
follow up doa ini membuka Al-Quran di surat Ibrahim ayat 41. Kemudian yang ketiga, di antara waktu istijabah, waktu mustajab untuk dikabulkannya doa adalah pada saat bersujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'aksirud du'a." Sesungguhnya posisi di mana seorang hamba amat dekat kepada Rabb-nya, amat dekat kepada Tuhannya, amat dekat kepada Allah ketika hamba tersebut sedang bersujud, sedang melakukan sujud kepada Allah. Maka saat bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang lainnya, maka panjangkanlah sujud di dalamnya. Setelah membaca Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdih, maka panjangkanlah doa di situ. Perbanyaklah doa di situ. Panjangkanlah sujud tersebut. Panjangkanlah doa tersebut. Karena disitulah posisi di mana seorang hamba amat dekat kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud tersebut. Kemudian yang keempat, di mana kita masih kurang memanfaatkan peluang untuk berdoa di dalamnya. Yang mana waktu tersebut adalah di hari Jumat, setelah sholat asar hingga menjelang azan maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaumul Jum'ah isnata asyrata sa'ah, la yujar fiha 'abdul muslim yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah." Sungguhnya hari Jumat itu adalah 12 jam. Dan tidak ada seorang pun manusia, seorang hamba muslim yang meminta kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Faltamisuha akhir sa'ah ba'dal asar. Dan maka manfaatkanlah waktu di setiap hari Jumat ketika setelah selesai sholat asar hingga menjelang azan maghrib. Di antara doa tersebut, selain kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat di hari Jumat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menspil bahwasanya di hari Jumat itu ada waktu di mana waktu yang mustajab, waktu yang istijabah untuk berdoa. Maka setelah selesai sholat Jumat, setelah selesai sholat asar, perbanyaklah doa, berlama-lamalah untuk berdiam diri di dalam masjid untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, karena salah satu waktu mustajabah untuk berdoa adalah di antara sholat asar, setelah selesai sholat asar hingga menjelang azan maghrib. Kemudian yang kelima, saat berpuasa ketika hendak berbuka. Ketika bapak dan ibu mungkin melaksanakan puasa Senin dan Kamis, atau puasa wajib, puasa Ramadan, atau puasa Daud, atau puasa yang lainnya, maka ketahuilah bahwasannya salah satu doa yang tidak akan tertolak ketika seorang hamba berdoa adalah ketika hamba tersebut menjelang berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah satu la turaddu da'watuhu al-imamul adil was-sha'im hatta yuftir wa da'watu mazlum." Tiga faktor, tiga keadaan yang mana doa seorang hamba tidak akan tertolak adalah yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Apabila pemimpin itu telah adil kepada rakyatnya, adil terhadap apa yang ia mimpin. Dan konteks pemimpin di sini tidak hanya sebagai pemimpin seorang presiden, seorang raja. Kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sesungguhnya kita semua adalah pemimpin. Kenapa bisa begitu? Bapak-bapak adalah pemimpin terhadap keluarganya. Maka jika bapak tersebut adil kepada keluarganya, adil kepada istrinya, adil kepada anak-anaknya, maka ia adalah seorang pemimpin yang adil dan doa ia adalah doa yang mustajab. Kemudian wasa'im hatta yuftir, dan seorang yang berpuasa hingga dia ingin berbuka. Maka menjelang berpuasa kita tidak sibuk untuk mencari takjil. Ketika berpuasa kita tidak sibuk untuk mempersiapkan makanan. Tetapi ketika kita sedang berpuasa, kita sibuk untuk berdoa kepada Allah karena kita tahu sesungguhnya itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa dan meminta kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, wadda'watu mazlum, dan doa-doa orang yang terzalimi. Karena sesungguhnya doa-doa orang terzalimi adalah doa-doa yang istijabah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fattaqi da'watal mazlum." Maka kalian berhati-hatilah dari doa yang orang-orang yang kalian zalimi. Kemudian terakhir, poin yang terakhir,
maka perbanyaklah doa dan menghafal apa yang telah tercantum di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya doa yang tercantum di dalam Al-Quran telah diajarkan oleh Nabi dan tertulis dan termaktub di dalam Al-Quran adalah doa-doa yang istijabah. Banyak doa-doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kami keturunan yang saleh, karuniakanlah kami keturunan yang saleh dan lain sebagainya. Maka lebih baik kita berdoa dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.